Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil riset kami yang berjudul Analisa Sistem Informasi Penggajian pada Rumah Sakit Umum Proklamasi. Dan sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang dengan anggota 1 Nur Hasana dengan NIM 111805773, kedua Herunisa dengan NIM 111900425, ketiga Hena Herlina dengan NIM 111903117, yang keempat Ita Komarasari dengan NIM 111900728, dan yang terakhir saya sendiri Siva Fauzia dengan NIM 111814114. Latar belakang masalah. Penggajian merupakan kompensasi secara langsung yang diberikan kepada pegawai sebagai balas jasa atau hasil kerja yang telah dilakukan. Pada pelaksanaannya, pembayaran gaji pegawai harus dilaksanakan secara profesional dengan maksud agar terciptanya hubungan timbal balik yang baik antara instansi dan karyawan. Hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan hak dan kewajiban dapat dijalankan dengan selaras dan seimbang. Pengolahan gaji di Rumah Sakit Umum Bumi Proklamasi masih menggunakan Microsoft Excel. Dalam melakukan kegiatan pengolahan data gaji seperti perhitungan gaji, rekap absensi karyawan, pembuatan laporan di Rumah Sakit Bumi Proklamasi, dalam pengolahan penggajiannya masih memakai metode tunai atau cash. Penginputan data dan penyimpanan data kurang efektif dan efisien bila data dibutuhkan memerlukan waktu yang lama untuk pencairan data. Kendala lain yang ada dalam pengolahan gaji karyawan ini tidak dibantu software tertentu sehingga memerlukan waktu dalam proses perhitungan, proses pencairan data, dan percetakan laporan gaji. Oleh karena itu, diharapkan dengan sistem ini dapat menciptakan pengolahan data secara efektif dan efisien. Maka untuk keberhasilan diperlukan sistem lebih baik dari perangkat lunak pengolahan data sebagai alat bantu untuk mengurangi tingkat kesalahan. Berdasarkan makalah tersebut, maka penulis menyusun laporan makalah ini dengan judul Analisis Sistem Informasi Penggajian Rumah Sakit Bumi Proklamasi. Maksud dan tujuan. Maksud dari penulisan laporan riset ini adalah: pertama, untuk mengetahui sistem yang digunakan perusahaan tempat kami melakukan kegiatan riset. Kedua, untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem informasi di perusahaan tempat kami melakukan kegiatan riset. Dan yang terakhir, dapat mempercepat kinerja pengerjaan. Sedangkan tujuan dari penulisan laporan makalah ini adalah sebagai satu syarat guna menyelesaikan nilai UAS APSIA, jurusan Sistem Informasi Akuntansi yang telah ditetapkan oleh Universitas Bina Sarana Informatika Karawang. Metode penelitian. 1. Metode pengumpulan data. Dalam rangka pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan laporan riset, penulis menggunakan beberapa metode. Di antaranya adalah metode observasi, metode wawancara, dan terakhir studi pustaka. 2. Metode pengembangan software. Metode pengembangan software ini menggunakan model pengembangan waterfall atau linear sequential model, yaitu sistematis dan yaitu pendekatan pada perkembangan perangkat lunak yang sistematis dan sekuensial, yang mulai pada tingkat dan kemajuan sistem pada seluruh analisa, desain, kode generation, pengujian, dan support. Metode pengembangan software yang digunakan diantaranya analisa kebutuhan perangkat lunak, desain, pembuatan kode program, pengujian, pendukung atau support, dan pemeliharaan atau maintenance. Ruang lingkup. Untuk lebih memusatkan permasalahan yang ada dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka kami membuat batasan permasalahan, yaitu mengenai analisis sistem informasi penggajian meliputi proses pendistribusian gaji pegawai,
sampai dengan pembuatan laporan yang akan ditujukan kepada pimpinan perusahaan. Sejarah perusahaan bermula dari pertemuan tokoh masyarakat Rengas Dengklok, yaitu Bapak Haji Soleh almarhum, Bapak Haji Krawanggana MS, dan Haji Mawar almarhum dengan Dr. Gunawan Selamet SPB, Dr. Joni Darmajaja SPB, Dr. Kayanto Sudarsono SPB, serta Dr. Joko Pramono SPO almarhum, Dr. RSUD Kabupaten Karawang yang menjadi tonggak awal berdirinya Rumah Sakit Umum Proklamasi. Pada tanggal 1 Januari 1988, didirikan sebuah pelayanan kesehatan yang diberi nama Rumah Sakit Bersalin Wijaya Kusuma. Pada awalnya dimulai dengan didirikan Yayasan Wijaya Kusuma oleh 8 orang berdasarkan akte notaris Nyonya Ida Suryana SH tanggal 10 Desember 1994. Kedelapan orang tersebut adalah Dr. Gunawan Selamet SPB, Dr. Haji Kayanto Sudarsono SPB, Dr. Haji Joni Darmajaja SPMAS, Dr. Haji Yunanto Samun Basor, Dr. Haji Yusuf Asikin SPA, Dr. Haji Merja Gusnadi Rajab SPAM, Dr. Haji Uju Asjul Hadi, Dr. Juwono. Klinik 24 jam rawat inap dengan kapasitas 14 tempat tidur dan apotik Wijaya Kusuma 24 jam beralamatkan di Jalan Proklamasi Kilometer 2 Rengas Dengklok, Karawang. Klinik Wijaya Kusuma mengalami perkembangan yang pesat di mana jumlah kunjungan mencapai 8.000 pasien per tahun. Maka Klinik Wijaya Kusuma ditingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Umum Proklamasi pada tanggal 1 Juli 2002. Bisa kita lihat, ini adalah struktur organisasi Rumah Sakit Bumi Proklamasi. Pembahasan Proses Bisnis Sistem Berjalan. 1. Proses rekap kehadiran. Pegawai melakukan absensi harian dengan tanda tangan di buku absensi. Bendahara merekap data kehadiran pegawai setiap bulan serta melakukan rekap lemburan bagi pegawai yang tetap masuk bekerja meskipun di hari lembur. 2. Proses pembayaran gaji. Bendahara menghitung gaji berdasarkan rekap kehadiran, lemburan, dan potongan. Bendahara menyerahkan pembayaran gaji kepada pegawai dan melampirkan kwitansi. Pegawai menerima gaji dan menandatangani kwitansi sebagai tanda terima gaji. 3. Proses pembuatan laporan. Bendahara membuat laporan penggajian setiap bulan dan diberikan kepada pemilik. Unified Modeling Language atau bisa disebut UML. Menurut Sukamto Salahuddin, UML merupakan bahasa visual untuk pemodelan dan komunikasi mengenai sebuah sistem dengan menggunakan diagram dan teks-teks pendukung. UML yang digunakan pada analisa sistem penggajian di Rumah Sakit Bumi Proklamasi adalah activity diagram, use case diagram, class diagram, sequence diagram, ERD, LRS, dan deployment diagram. Activity diagram. Diagram aktivitas atau activity diagram menggambarkan workflow atau aliran kerja atau aktivitas dari sebuah sistem atau proses bisnis atau menu yang ada pada perangkat lunak. Ini adalah gambaran sebuah diagram activity sistem berjalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hena Herlina. Saya akan menampilkan diagram yang ada di Rumah Sakit Proklamasi. Untuk activity diagram usulan, yaitu terdiri dari data kepegawaian. Data kepegawaian ini datanya yaitu kode pegawai, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, alamat, dan kode jabatan. Data tersebut nanti disimpan di database, tapi sewaktu-waktu bisa dihapus dan diedit,
data berhasil diperbaharui, dan data berhasil dapat dihapus. Untuk activity diagram halaman jabatan, yaitu isinya selain data karyawan, itu ditambahkan data kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan gaji lembur. Data jabatan itu bisa diproses, yaitu langsung disimpan datanya bila udah sesuai, dan bisa diperbaharui, dan data bisa dihapus suatu waktu. Untuk diagram halaman tunjangan. Diagram halaman tunjangannya itu berupa datanya itu yaitu kode tunjangan, nama tunjangan, dan nilai nominal tunjangan yang akan diberikan. Data tersebut akan disimpan dan menjadi database. Untuk diagram halaman potongan. Untuk halaman potongan itu menampilkan potongan yang akan dibebankan karyawan. Selain data dari karyawan, data potongan yaitu menampilkan data potongan, yaitu terus nama potongan dan nominal potongan yang akan dipotong dari gaji karyawan. Data tersebut nanti disimpan dan atau bisa dihapus untuk bulan-bulan berikutnya. Untuk activity diagram halaman pengguna. Di halaman pengguna ini menampilkan halaman pengguna dengan data, kode pengguna, nama pengguna, password, sama kode pegawai dan hak akses. Untuk activity diagram halaman akun. Untuk halaman akun ini akan menampilkan kode akun, nama akun, dan jenis akun yang digunakan. Activity diagram halaman rekap absen. Untuk hasil rekap absen, menampilkan halaman rekap absen diadakannya setelah closing dengan data rekap absen adalah kode rekap, tanggal, kode penggunanya, kode pegawai, dan jumlah hadir atau jumlah lembur. Data tambah data untuk rekap karyawan ini nanti akan disimpan bila datanya berhasil dan dapat diperbaharui juga. Mungkin penjelasan saya cukup sekian, akan dijelaskan lagi sama teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Teh Hena Herlina, yaitu use case diagram. Use case diagram atau diagram use case merupakan permodelan untuk melakukan behavior sistem informasi yang dibuat. Use case diagram mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih faktor dengan sistem yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem informasi dan apa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi itu. Ini adalah contoh use case diagram penggajian dari Rumah Sakit Proklamasi. Ada dashboard, halaman pegawai, halaman jabatan, halaman rekap absen, cetak rekap absen, halaman tunjangan, penggajian, cetak slip gaji, halaman potongan, jurnal, halaman pengguna, dan halaman akun. Ini dari administrator. Selanjutnya, ada kelas diagram. Diagram kelas atau kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sistem. Kelas ini memiliki apa yang disebut atribut dan metode atau operasi. Selanjutnya, ini adalah contoh kelas diagram dari sistem penggajian Rumah Sakit Proklamasi. Ada rekap absen, pengguna, jurnal, akun, penggajian, tunjangan, pegawai, jabatan, dan potongan. Ini bisa dilihat kode penggunanya, kode-kodenya. Selanjutnya ada sekuensi diagram. Diagram sekuensi menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek pada use case dengan message yang dikirimkan dan diterima oleh objek. Banyaknya diagram sekuen yang harus digambarkan adalah minimal sebanyak pendefinisian use case yang telah didefinisikan. Interaksi jalannya pesan sudah dicakup dalam diagram sekuen hingga semakin banyak use case yang didefinisikan, maka diagram sekuensi yang harus dibuat juga semakin banyak. Ini adalah contoh dari sekuensi diagram penggajian Rumah Sakit Proklamasi. Ada administrator, halaman penggajian, form penggajian, kontrol menu pesan, dan sistem. Ini bisa dilihat contohnya. Perkenalkan, nama saya Nur Hasana dengan NIM 111 80573
Selanjutnya, saya akan membahas mengenai ERD atau Entity Relationship Diagram yang digunakan untuk sistem informasi akuntansi penggajian Rumah Sakit Bumi Proklamasi. ERD merupakan pemodelan awal basis data yang paling banyak digunakan. ERD dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam bidang matematika. Berikut ini adalah gambar diagram ERD. Yang terlebih dahulu ada pengguna. Pengguna atau user, misalnya di Rumah Sakit Bumi Proklamasi yang menggunakan aplikasi ini adalah seseorang admin. Pengguna ini memiliki atribut ID, kode pengguna, nama pengguna, hak akses, ID pegawai, dan password. Lalu, pengguna mengelola data pegawai. Relasinya yaitu one to many atau satu pengguna bisa mengelola banyak data pegawai. Pegawai memiliki atribut alamat, ID jabatan, kode pegawai, email, nomor handphone, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, dan nama lengkap. Pegawai memiliki hubungan dengan jabatan. Pegawai memiliki satu jabatan atau relasinya one to one. Jabatan memiliki atribut ID, kode jabatan, gaji lembur, gaji pokok, dan nama jabatan. Selanjutnya, entitas pengguna lagi. Pengguna ini bisa mengelola rekap absen. Relasinya one to many atau satu pengguna mengelola banyak rekap absen. Rekap absen memiliki atribut jumlah lembur, ID, kode rekap, tanggal rekap, jumlah hadir, ID pegawai, dan ID pengguna. Lalu pengguna mengelola data penggajian. Relasinya one to many atau satu pengguna mengelola banyak data penggajian. Penggajian memiliki atribut ID, nomor rekap, nomor slip, tanggal slip, ID potongan, ID tunjangan, dan ID pengguna. Penggajian memiliki potongan. Relasinya one to one atau penggajian hanya memiliki satu potongan. Potongan memiliki atribut nominal, kode potongan, ID, nama potongan. Selanjutnya, penggajian memiliki tunjangan. Relasinya sama seperti potongan tadi, yaitu one to one. Satu data penggajian hanya memiliki satu tunjangan. Tunjangan memiliki ID, kode tunjangan, nama tunjangan, dan nominal. Lalu penggajian ini memiliki jurnal. Relasinya one to one. Satu data penggajian memiliki satu jurnal. Jurnal memiliki atribut nomor jurnal, tanggal jurnal, ID pengguna, kredit, debit, keterangan ID akun. Yang terakhir, jurnal memiliki akun. Akun memiliki atribut kode akun, jenis akun, nama akun, dan ID. Relasinya many to one. Banyak akun hanya memiliki satu jurnal. Selanjutnya ada LRS atau Logical Record Structure. LRS ini dibentuk dengan nomor tipe rekod. Beberapa tipe rekod digambarkan oleh 4 persegi panjang dan dengan nama yang unik. Berikut gambar diagram ILRS-nya. LRS ini isinya sama seperti diagram IRD. Ada jurnal, ada pengguna, ada rekap absen, ada penggajian, ada pegawai, jabatan, potongan,
tunjangan, dan akun. Di sini, jurnal memiliki primary key-nya nomor jurnal. Dan rekod-rekodnya ada tanggal jurnal, ID pengguna, ID akun, keterangan debit, kredit, dan bisa melakukan penyimpanan atau klik simpan. Lalu ada akun primary key-nya yaitu kode akun. Rekodnya ada nama akun, jenis akun. Kita bisa melakukan simpan, edit, dan hapus di form akun ini. Lalu ada penggajian. Primary key-nya adalah nomor slip. Ada tanggal slip, ID pengguna, ID tunjangan, ID potongan, dan nomor rekap. Lalu ada pilihan simpan. Ada tunjangan, primary key-nya yaitu kode tunjangan. Ada nama tunjangan, nominal, bisa melakukan simpan, edit, dan hapus. Lalu ada potongan, primary key-nya kode potongan. Lalu ada kode potongan, nama potongan, nominal, bisa melakukan simpan, edit, dan hapus. Dan ada pengguna, primary key-nya kode pengguna. Ada kode pengguna, nama pengguna, password, ID pegawai, hak akses, simpan, edit, dan hapus. Ada rekap absen, primary key-nya kode rekap. Selanjutnya ada tanggal rekap, ID pengguna, ID pegawai, jumlah hadir, jumlah lembur, dan bisa ada opsi simpan. Selanjutnya pegawai, ada primary key-nya kode pegawai. Yang lainnya ada nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor handphone, email, alamat, ID jabatan. Bisa melakukan simpan, edit, hapus. Dan yang terakhir, pegawai memiliki jabatan. Primary key-nya kode jabatan, ada nama jabatan, gaji pokok, gaji lembur. Bisa melakukan simpan, edit, dan hapus. Selanjutnya deployment diagram. Diagram deployment atau deployment diagram menunjukkan konfigurasi komponen dalam proses eksekusi aplikasi. Berikut adalah diagram deployment diagram. Ada web service, lalu web aplikasi penggajian, connect database SQL, lalu ada SAM, dan yang digunakan PHP dan juga Laravel framework. Lalu ada web browser dan perangkat kerasnya printer. Permasalahan pokok. Dari hasil pengamatan pada sistem penggajian karyawan Rumah Sakit Bumi Proklamasi, penulis menyimpulkan bahwa permasalahan pokoknya adalah kurang efektifnya pengolahan data pada sistem penggajian karena masih semi manual, adanya pengecekan data karyawan secara berulang untuk menyesuaikan data gaji sehingga menjadi tidak efisien dan lambat dalam pembuatan laporan penggajian. Fingerprint yang digunakan kadang error. Pemecahan masalah. Setelah melihat permasalahan pokok di atas, maka penulis membuat pemecahan masalah untuk mengatasi permasalahan yang ada di antaranya, merancang aplikasi sistem penggajian yang lebih efektif untuk mempermudah dan mempercepat proses perhitungan penggajian karyawan, adanya sistem yang mempermudah dan efisien untuk membuat laporan penggajian pada setiap periodenya. Perlu adanya form absen yang dipegang oleh masing-masing karyawan untuk menghindari fingerprint yang error. User interface. Langsung saja kita ke programnya. Langsung saja ke tampilan dari program penggajian Rumah Sakit Bumi Proklamasi.
Di sini kekurangannya kami belum bisa membuat form login dan juga logout, jadi langsung ke menu utamanya. Menu utamanya ada pegawai, jabatan, tunjangan, potongan, pengguna, akun, rekap absen, penggajian, dan jurnal. Langsung saja kita klik pegawai. Di sini kita bisa membuat form data pegawai sesuai kebutuhan. Caranya hanya klik tambah. Misalnya, kita buat data pegawai di data pegawai ini ada kode pegawai, nama pegawai tanpa tanggal lahir, jenis kelamin, email, alamat, dan juga jabatan. Dan ini dibuat terlebih dahulu agar otomatis bisa dipilih di sini. Lalu ada terakhir nomor handphone. Lalu klik simpan. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Lalu kita ke jabatan. Jabatan juga sama, kita jika ingin membuat jabatan, kita tinggal tambah data. Dan di sini ada kode jabatan, nama jabatan, gaji pokok, gaji lembur, dan ada opsinya. Opsinya ada edit dan juga hapus. Selanjutnya ada tunjangan. Tunjangan, isinya kode tunjangan, nama tunjangan, nominal, dan kita bisa edit dan hapus. Cara menambahkan datanya sama seperti tadi. Ada potongan. Potongannya misalnya kita isi cuti, nominalnya 1 kali cuti itu 50.000. Lalu ada pengguna. Pengguna di sini belum bisa kami gunakan karena belum bisa melakukan login dan logout. Lalu ada akun, ada utang gaji, ada kas, ada jenis akunnya harta, dan biaya, sama ada opsi edit dan juga hapus. Lalu ada absen. Nah, misalnya di sini kita data pegawainya Nur Hasanah. Lalu jumlah hadirnya 25, jumlah lemburnya 2. Dan ada nomor slip gaji, tanggal slip, lalu ada opsinya ini menampilkan dari tampilan slip gaji. Nah, di sini slip gajinya sudah tersedia. Ada gaji pokok, gaji lembur, tunjangan, potongan cuti, dan ada totalnya. Selanjutnya kita kembali lagi ke penggajian. Lalu di sini ada opsi print. Jika kita akan print slip gaji, kita tinggal klik opsi print. Lalu download atau langsung print jika ada printer. Jika kita download, maka akan berupa PDF. Berbentuk PDF slip gajinya. Kembali lagi. Lalu ada opsi edit dan juga hapus. Kita ke jurnal.
Jurnal ini berisi nomor jurnal, kode akun, nama akun, keterangan debit kredit, dan ada opsi edit hapus. Selesai untuk tampilannya. Terakhir, kesimpulan. Dari pembahasan mengenai sistem penggajian pada Rumah Sakit Bumi Proklamasi, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa semakin berkembangnya teknologi, perusahaan akan membutuhkan informasi yang efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan suatu sistem yang terkomputerisasi dengan baik, seperti dengan memakai sistem yang baru dan telah terkomputerisasi, maka diharapkan dapat mempermudah dalam proses pembuatan laporan gaji. Dengan memakai sistem yang baru juga yang telah terkomputerisasi, maka diharapkan kesalahan dapat terdeteksi dan segera dapat diperbaiki. Dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja dalam pembuatan laporan gaji karyawan di Rumah Sakit Bumi Proklamasi. Sarannya, selama penulis melakukan riset, maka kami mencoba mengemukakan saran bahwa sistem penggajian di Rumah Sakit Bumi Proklamasi masih harus ditingkatkan lagi dalam sistem penggajian tersebut, seperti agar dalam perhitungan penggajian karyawan tidak terjadi kesalahan, maka harus lebih ditingkatkan lagi dalam sistem komputernya. Maka pemberian uang gaji sebaiknya melalui bank agar mempermudah perusahaan dan karyawan dalam pemberian gaji karyawan. Terima kasih, semoga penjelasan saya tadi bermanfaat, dan terima kasih juga atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.